Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Rahman Siambiwi. Umat Muslim sebentar lagi akan merayakan Hari Lebaran Idul Adha tahun 1443 Hijriah. Kurban, yakni memperingati kepatuhan Nabi Ibrahim terhadap perintah Allah untuk menyembelih Ismail, putranya, dan kerelaan Ismail untuk dikorbankan. Al-Quran menekatkan aspek ketaatan mereka dalam berserah diri kepada Tuhan. Tapi, kitab suci kaum muslim sesungguhnya tidak menyebut secara eksplisit mengenai identitas anak yang dikorbankan oleh Ismail. Perintah penyembelih kurban putra Ibrahim alaihissalam juga diceritakan dalam Alkitab. Peristiwa ini lebih lengkap dijelaskan dalam Alkitab. Meski tidak terperinci seperti Alkitab, Al-Quran Al-Karim memberikan gambaran singkat tentang pengujian keimanan Bapak agama-agama samawi ini, yakni Nabi Ibrahim. Alkitab dengan jelas menyebutkan bahwa yang dikorbankan adalah Ishak, sedangkan Al-Quran tidak menyebutkan secara spesifik nama putra Ibrahim yang akan dikorbankan. Sehingga kritikus Al-Quran menganggap bahwa putra Ibrahim yang akan dikorbankan adalah Ishak. Meskipun umat Islam keseluruhan meyakini bahwa yang akan dikorbankan dalam peristiwa ini adalah Ismail. Perdebatan tentang siapa yang dikorbankan ini telah terjadi sejak dulu. Kontroversi ini dimaklumi karena tidak ada referensi ilmiah ketiga yang dapat dijadikan rujukan menguji kebenaran peristiwa pengorbanan dalam kitab suci ini. Satu-satunya cara yang dapat dijadikan pedoman untuk menguji tentang kebenaran peristiwa ini adalah berdasarkan kitab suci itu sendiri. Kedua kitab suci ini mengkonfirmasikan dan menceritakan hikayat ini. Kita akan membahas dari versi Alkitab. Kisah pengorbanan Ishak atas perintah Allah kepada Abraham tercatat dengan jelas dalam Alkitab Kejadian 22 ayat 1-3. Berbunyi, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau asihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Mona dan persembahkanlah di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Atas dasar inilah umat Kristen meyakini bahwa anak yang dikorbankan oleh Ibrahim adalah Ishak, bukan Ismail sebagai kepercayaan umat Islam di seluruh dunia. Dalam kitab Kejadian 22 ayat 2 di atas, Allah memerintahkan kepada Abraham mengambil anak tunggalnya Ishak untuk dipersembahkan. Pertanyaannya sekarang adalah, Ishak adalah anak tunggal Abraham. Abraham memiliki anak yang bernama Ismail yang usianya 14 tahun lebih tua dari Ishak. Kejadian 16 ayat 16, Abraham berumur 86 tahun ketika Hajar melahirkan Ismail baginya. Kejadian 21 ayat 5. Kisah Hajar dan Ismail dapat dibaca pada Kejadian 16 ayat 1-16. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak lahir baginya. Kisah kelahiran Ishak dapat dibaca pada Kejadian 21 ayat 1-7. Berdasarkan ayat ini, Ishak tidaklah dapat dikatakan sebagai putra tunggal. Bahkan justru Ismail kakak Ishaklah yang menyandang gelar anak tunggal selama 12 tahun. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Ishak pernah menyandang anak tunggal Abraham sampai wafatnya Abraham, baik Ishak maupun Ismail masih hidup? Kejadian 25 ayat 7-10 berbunyi, Abraham mencapai umur 175 tahun. Lalu ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburnya di dalam gua Makpela di padang Efron bin Zohar. Orang Het itu padang yang diletakkan di sebelah timur Mamre, yang telah dibeli Abraham dari Bani Het. Di sanalah terkubur Abraham dan Sarah istrinya. Lalu Alkitab menyebutkan bahwa Ishak adalah anak tunggal karena Ismail bukanlah Abraham sesungguhnya, karena ia lahir dari budak Mesir. Inilah kata Alkitab Kejadian 16 ayat 1-4. Adapun Sarai istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarah kepada Abram, engkau tahu
Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarah. Jadi Sarai, istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikan kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonya-nyonyanya itu. Abraham mempunyai 2 orang anak berdasarkan Tawarikh 1 ayat 28. Anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Jadi menurut Alkitab, Hagar adalah istri sah Abraham dan Ismail adalah anak sah Abraham. Akan tetapi, para teolog Alkitab mengklaim bahwa satu-satunya anak tunggal yang dimaksud dalam Alkitab adalah Ishak, hanya Ishak, karena Ishak adalah anak perjanjian, Kejadian 17 ayat 19, yang disebutkan keturunan yang berasal dari Ishak, Kejadian 21 ayat 12, dan ahli waris tunggal Abraham adalah Ishak, Kejadian 21 ayat 10. Kronologis tentang Ismail dan Ishak dalam Alkitab menunjukkan bahwa ayat yang bercerita tentang peristiwa pengorbanan, Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Letaknya setelah ayat yang berkisah tentang kelahiran Ishak, Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Dan di sini kita akan membahas dari versi Al-Quran yang meyakini bahwa Nabi Ismail ada yang dikorbankan pada peristiwa kurban. Peristiwa pengorbanan ini diceritakan juga dalam Al-Quran dalam versi yang sangat singkat dan tanpa menyebut secara jelas nama anak yang akan dikorbankan oleh Ibrahim. Akibatnya, kritikus Al-Quran menganggap bahwa Al-Quran sebenarnya juga ragu-ragu untuk menyebut siapa sebenarnya yang dikorbankan. Apakah Ishak atau Ismail? Di lain pihak, Alkitab secara jelas menyebutkan putra tunggal yang dikorbankan. Mari kita simak ayat Al-Quran yang bercerita tentang kisah perintah Allah kepada Ibrahim. Disebutkan Al-Quran sebagai berikut dalam Quran surat As-Saffat ayat 100 sampai 111 yang berbunyi yang artinya ayat 100, ya Tuhan, ku anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. 101, maka kami beri dia kabar gembira dengan seseorang anak yang amat sabar. 102, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu mendapatkan termasuk orang-orang yang sabar. 103, tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya. 104, dan kami panggillah dia, hai Ibrahim. 105, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. 106, sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. 107, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembilan yang besar. 108, kami abadikan Ibrahim itu di kalangan orang-orang yang datang kemudian. 109, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. 111, sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Perhatikanlah kutipan ayat-ayat di atas. Memang tak satu pun menyebutkan nama Ismail sebagai anak yang dikorbankan. Akan tetapi, tanpa penyebutan nama Ismail, seseorang juga tak dapat mengklaim bahwa yang dimaksud dengan ayat di atas adalah Ishak. Akan tetapi, ternyata bahwa kisah di atas masih berlanjut ke ayat berikutnya, yakni pada As-Saffat ayat 112. Yang artinya, dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang soleh. Setelah peristiwa perintah pengorbanan, Ibrahim diberi kabar gembira dengan kelahiran seorang anak yang soleh dan termasuk salah seorang Nabiullah, yaitu Ishak alaihissalam. Oleh karena itu, Ibrahim hanya memiliki 2 anak, maka tentu anak yang dimaksud dalam ayat di atas adalah Ismail dan bukan Ishak yang baru lahir setelah peristiwa perintah pengorbanan. Islam terpatuh. Terlepas dari siapa yang hendak dikorbankan, apakah Ismail atau Ishak, sebaiknya kita pemeluk agama-agama samawi bersama-sama mengikuti dan menjalankan tradisi atau syariat ini, sebab selama ini yang paling aktif melaksanakan perintah kurban ini adalah orang Islam. Padahal tradisi ini sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, ketika 2 orang putra Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil, jika di dalam Alkitab disebut dengan Kain dan Habel, mempersembahkan kurbannya kepada Allah dan salah satu kurban dan mereka ditolak. Kitab Kejadian
4 ayat 3 sampai 8 dan Quran surat Al-Maidah ayat 27 sampai 31. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.